Cuannya nggak habis-habis cuy, barusan lagi dapat transferan dari aplikasi pinjol legal ini setelah beberapa lama nggak ramai pencairan, dan alhamdulillah aplikasi ini kembali viral lagi dan juga ramai pencairannya. Dan untuk di aplikasi ini worth it banget buat kalian yang ingin mendapatkan modal usaha ataupun ingin mendapatkan limit yang gede dengan biaya bunga yang murah dan juga tenor yang lama. Dan pastinya untuk di aplikasi ini tanpa sebar data loh ya, dan juga untuk limitnya ini sampai tumpah-tumpah, pengajuan baru, pengajuan lama, akun baru, akun lama, worth it banget ya. Cukup dengan KTP doang dan rekening, yang penting untuk datanya sinkron nggak masalah. Dan untuk aplikasi ini pinjol legal paling laris ketika beberapa bulan lalu ya, semoga sih sekarang juga bisa se-viral yang dulu ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan juga senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jika kalian yang beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir, dan juga ada lagi tuh varian baru ya. Semoga sih dapat tertangani, dan juga patuhi protokol kesehatan 3M ya, serta tidak lupa untuk sering berolahraga, kemudian konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun ya. Nah oke, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya, ataukah kalian udah pada cair tetapi limitnya masih kecil? Mungkin juga tenornya masih singkat banget, atau mungkin kalian masih sering di auto, atau mungkin data kalian masih dikit banget sehingga kalian nggak bisa mendapatkan limit yang kalian mau. Nah jadi aplikasi ini adalah jawabannya cuy ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang terbesar ya, yang dimana aplikasi ini sudah legal OJK pastinya, nggak usah diragukan lagi. Tentunya biaya bunganya murah, kemudian untuk tenornya lama ya, dan pastinya untuk di aplikasi ini tanpa sebar data ya. Nah dan juga untuk kalian yang pengen ngajuin, worth it banget buat kalian yang mencari modal usaha ataupun limit yang tinggi dan juga pembayaran yang murah banget ya. Nah dan di aplikasi ini gua mendapatkan tenor lama banget ya. Jadi untuk masalah pembayarannya dan cicilannya itu ya kalian bisa santai ya sambil menunggu jatuh tempo. Dan untuk di aplikasi ini worth it banget juga untuk masalah perawatan, limitnya bisa meningkat hingga dengan puluhan juta rupiah. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman itu yang harus gua kembalikan sebesar 3.521.000. Nah, di sini gua mendapatin tenor 2 bulan ya. Di sini untuk bulan pertama itu pada tanggal 25 bulan 10 2021 jatuh temponya ya. Yang gua harus bayarin yaitu Rp1.760.800. Nah, ini yang harus gua bayarin, dan ini wajib gua lunasin secara cepat biar untuk perawatan berikutnya itu bisa nyantol lagi dengan limit yang lebih tinggi lagi ya, dan untuk skor kreditnya nggak turun. Ntar gua akan bagikan tips untuk perawatan ya. Nah selanjutnya untuk tenor kedua yaitu bulan kedua akan jatuh tempo pada tanggal 25 bulan 11 2021 dengan pembayaran yang sama Rp1.760.000 ya. Nah kemudian untuk total pembayarannya itu sebesar Rp3.521.600. Nah jadi total yang masuk ke rekening saya itu peminjamannya Rp3 juta, dan di sini biaya bunganya Rp521.600. Nah buat yang mengatakan, bang kok biaya bunganya mahal amat sih? Nah memang kalau sepintas kita lihat ini mahal ya teman-teman, Rp521.000. Namun kalian lihat juga nih cuy, tenor yang diberikan itu 2 bulan, jadi otomatis ya ketutup ya teman-teman. Beda halnya kalau misalkan tenornya hanya seminggu ataupun 14 hari atau mungkin sebulan, terus kalian dapetin biaya bunga Rp521.000, itu tentunya baru dibilang memberatkan ya. Tetapi kalau tenornya 2 bulan mah ya nggak masalah ya cuy. Yang kalian harus bayarkan untuk biaya bunganya per bulan itu sekitaran Rp250.000 ya. Dan untuk pembayarannya ini melalui virtual account ya, jadi aman banget pastinya. Dan untuk kalian ya yang pengen merawat
lewat, pastikan jangan bayarkan 3 hari sebelum jatuh tempo atau sampai sudah lewat jatuh tempo. Karena kalau untuk pembayaran 3 hari setelah jatuh tempo atau 3 hari sebelum jatuh tempo ya, nah itu skor kredit kalian akan menurun. Tetapi untuk bisa merawat tetap bisa pastinya ya. Namun ya yang kita inginkan itu tentunya limit yang gede, skor kredit nggak turun, dan pasti di ACC ya. Namun kalau untuk kalian yang membayarkan lewat dari jatuh tempo ataupun sudah jatuh tempo, entah itu japonya 1 hari, 2 hari, 3 hari, ketika kalian rawat otomatis itu akan sulit banget untuk di ACC ya. Gua nggak bilang itu pasti nggak akan di ACC, namun ya kembali lagi ke hoki sih ya teman-teman. Nah, dan juga jikalau kalian mendapatkan tenor 2 bulan, 3 bulan atau lebih, itu perawatannya beda dengan aplikasi pinjol yang memberikan tenor hanya 1 bulan. Nah, kalau di aplikasi ini kan 2 bulan ya cuy. Jangan kalian pembayarannya kalian rapel ke tenor pembayaran yang bulan terakhir ya cuy. Nah, di sini kan biasanya ada orang yang membayar itu ketika di tenor terakhir ini ya, pada tanggal 25 bulan 11 2021. Nah, terus untuk peminjaman online dengan tenor 2 bulan seperti ini, itu kalian harus bayarin tiap bulannya cuy ya. Nah, jadi tiap bulan ini kalian bayarkan mungkin di awal ataupun mungkin di pertengahan ataupun mungkin di akhir bulan. Namun jangan sampai jatuh tempo pokoknya ya. Nah, setelah itu di bulan berikutnya itu juga kalian harus samakan ya teman-teman. Nah, jadi di aplikasi ini tiap bulannya harus dibayar ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu KTA Kilat. Dan untuk aplikasi KTA Kilat ini tentunya dia sudah legal OJK, dan mungkin kalian udah sering tahu ataupun mungkin sudah ngajuin bahkan atau mungkin masih asing. Dan untuk di aplikasi ini dia salah satu aplikasi pinjol terbesar ya, yang bisa bersanding dengan KP, kemudian Rucep, EasyCash, ada Kami, Kredivo, Akulaku ya. Dan dia sudah cukup besar banget ya. Walaupun kemarin beberapa bulan lalu itu dia sempat ada trouble aplikasinya ya, dan untuk mendownloadnya susah banget, dan bahkan aplikasinya sempat hilang ya teman-teman. Namun itu dari kegagalan sistem ya, dan sekarang sih sudah normal lagi, baik aplikasinya, pencairannya, dan juga pengajuannya ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu KTA Kilat, pinjaman uang online kilat yang dideveloperi oleh PT Pendanaan Teknologi Nusa. Dan untuk aplikasi ini dia sudah legal OJK dan juga bagian dari FPI. Jadi buat kalian yang pengen meminjam di aplikasi ini tentunya nggak usah ragu dan khawatir ya. Nah, buat kalian pengen download aplikasinya bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan ya. Dan di sini ada updatean terbaru pada tanggal 15 Agustus 2021. Jadi jika kalian ingin merawat, pastikan update terlebih dahulu aplikasi kalian ke versi yang terbarunya. Soalnya beda versi itu kadang ada bug dari versi sebelumnya cuy ya. Nah, selanjutnya di sini untuk jumlah downloadnya 5 juta. Ini sudah tinggi banget loh ya, walaupun memang masih lebih tinggi KP sih. Kalau KP itu sampai dengan 10 juta download ya. Namun ini sudah tergolong besar ya. Di sini ratingnya 4,4, hampir mencapai nilai maksimal dari rating yaitu 5 dengan ulasan 334.000 ulasan. Nah, untuk brosurnya pastinya ya jauh banget dengan aplikasi pinjol ilegal ya. Di sini cukup jelas dan juga menarik. Pinjamannya tanpa agunan hingga 8 juta. Tanpa agunan ini maksudnya tanpa jaminan ya cuy. Jadi kan biasanya kalau kita meminjam di KSP ataupun koperasi atau gimana ya, itu kita dimintai jaminan seperti BPKB mungkin ataupun STNK dan lain-lain ya. Nah, tapi kalau di aplikasi ini sih enggak ya teman-teman. Nah, untuk pengajuannya mudah, kalian cukup perlu KTP dan dalam 5 menit itu kalian ditinjau. Tapi tergantung sih, nggak mesti 5 menit ya cuy, kadang juga agak lewat sih ya teman-teman. Kalau lagi banyak dan lagi menumpuk itu memang agak sedikit memakan waktu yang cukup lama ya. Di sini verifikasinya cepat dan juga untuk pencairannya tergolong sangat cepat. Ketika di ACC itu tinggal menunggu kurang lebih dari 5 menit langsung masuk cuannya ke rekening kalian ya. Nah, di sini biaya bunganya rendah 0,05% per hari. Kemudian aman dan terpercaya pastinya ya, karena perlindungan datanya ini udah bisa dijamin. Dan di sini untuk cara pembayarannya beragam, tetapi untuk pencairannya gua lupa apakah bisa melalui akun Dana atau gimana ya. Tetapi untuk versi sebelumnya itu nggak bisa sama sekali ya melalui akun Dana. Ya semoga saja sih bisa ya ke depannya ya, karena itu sangat membantu banget kalau bisa memakai akun Dana buat yang nggak mempunyai rekening atau mungkin yang rekeningnya bermasalah bisa gunain Dana ya. Nah, untuk kalian yang baru pengen meminjam,
ataupun masih ingin mencari tahu, sebaiknya kalian baca terlebih dahulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam sebelumnya di sini, biar kalian paham serta bisa kalian jadikan bahan acuan serta bahan pembanding dengan aplikasi pinjol legal lainnya. Siapa tahu kalian bimbang mau ngajuin di KP atau di aplikasi ini atau di aplikasi Kredivo atau di Akulaku dan lain-lain ya. Nah, ini kalian jadikan bahan acuan terlebih dahulu. Dan untuk customer service-nya ini cukup aktif ya, dan ini salah satu ciri-ciri aplikasi pinjol legal OJK itu customer service-nya aktif banget. Namun bukan jadi patokan sih ya cuy. Nah, selanjutnya di sini untuk detail info aplikasinya, dia menawarkan produk peminjaman mulai dari 91 hari hingga dengan 180 hari dengan limit peminjaman maksimumnya 8 juta, biaya bunganya rendah 19% per tahun. Kemudian di sini ada semuanya ya, kalian bisa baca sini udah lengkap banget, privasi dan keamanannya juga terjaga. Kemudian untuk layanan pelanggan di sini ada email Senin sampai Jumat dan lain-lain. Dan apalagi ya cuy, ini untuk persyaratannya kok nggak ada ya cuy. Oh, di sini sih ada ya. Kalian yang pengen meminjam harus menggunakan KTP asli, entah itu eKTP dan KTP biasa. Nah, ini keunggulan lainnya sih ya cuy, bisa menggunakan KTP biasa ya, jadi nggak mesti harus eKTP. Kemudian untuk kalian yang pengen meminjam minimal berusia 18 tahun ya. Nah, ini jarang banget aplikasi pinjol legal OJK yang menerapkan batasan umur itu 18, biasanya sih minimal 20 ataupun 21 ya. Nah, oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya ya. Dan gua lupa untuk tanggal rilisnya, dia ini 2017 ya. Jadi udah lama banget. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi KTA Kilat, dan di sini kita harus memasuki nomor telepon lagi ya, dan harus login terlebih dahulu. Di sini kita login. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk dengan memasuki nomor telepon, dan juga selanjutnya di sini kita dimintai untuk kode verifikasi ya. Kita tekan kode verifikasinya dan tinggal menunggu kode OTP-nya masuk ya teman-teman. Nah, oke, ini kita sudah berhasil masuk ya dengan kode OTP yang langsung otomatis tertulis ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Di sini dia peminjaman maksimalnya 8 juta dan kita langsung tekan saja ajukan sekarang. Ini ada beberapa informasi yang kalian harus isikan. Ada informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, informasi bank, informasi identitas. Nah, untuk di sini tiap informasi yang kalian isikan itu bertambah menjadi 20% ya. Karena informasi yang gua masukin di sini baru 2, itu baru mencapai nilai 40%. Nah, totalnya di sini nanti akan menjadi 100% jikalau kalian isikan semuanya. Nah, di sini gua spill sedikit buat pengisiannya ya. Untuk pengisiannya ini gampang banget sih ya, teman-teman. Sangat simpel dan gak ribet, karena kalian hanya mengisikan apakah status perkawinan kalian, kota tempat tinggal, jangka waktu tinggal, ini kalian tinggikan saja ya. Kemudian status tempat tinggal ini milik sendiri atau kos atau gimana. Untuk nomor WhatsAppnya ini nggak masalah, kalian masukkan nomor WhatsApp utama kalian ya teman-teman. Nah, karena juga di sini dia nggak bisa mengakses handphone kita dan juga data-data kita, jadi udah aman banget lah ya. Kemudian untuk informasi pekerjaan di sini kalian masukkan tetap nama perusahaannya, kemudian industri, tanggal penerimaan gaji, pendapatan bulanan, dan juga email ya. Nah, untuk email ini kalian pastikan alamat emailnya benar dan juga nanti kalian akan gunakan untuk proses verifikasi ya. Setelah itu kota tempat bekerja dan juga nomor telepon kantor. Nah, ini nomor telepon kantor opsional, bisa kalian masukkan, bisa juga enggak. Tetapi kalau kalian misalkan pengen mendapatkan skor kredit yang lebih tinggi ya isikan saja ya teman-teman. Karena di aplikasi pinjol legal OJK semakin lengkap datanya, semakin besar kesempatan kita juga untuk di ACC. Namun di sini untuk formatnya bukan memasukkan nomor handphone ya teman-teman, yang plus 62 ya. Di sini bukan. Di sini adalah nomor telepon kantor dengan format 0321 dan nanti kalian tinggal sesuaikan saja. Tetapi kalau kalian nggak punya juga ya nggak masalah sih ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke kontak darurat ya. Kontak daruratnya ini namun belum bisa terbuka. Kita lanjut ke informasi identitas saja. Untuk informasi identitasnya di sini kalian isikan nomor KTP-nya dan juga unggah foto KTP dan verifikasi wajah ya. Nah, untuk di aplikasi ini memang agak sedikit ketat ya, maklum namanya pinjol legal OJK yang sudah besar, jadi ya
mau nggak mau kita harus mengikuti aturan dari mereka ya teman-teman, apalagi memang ini sudah legal OJK ya. Dan untuk informasi banknya, rata-rata orang yang paling cepat dicairkan itu dengan menggunakan Bank Mandiri dan juga Bank BRI. Kalau kalian nggak mempunyai bank tersebut ya nggak masalah, masukin bank lain, tetapi memang untuk waktu pencairannya agak sedikit lama ya, sekitaran sejam atau 2 jaman, namun nggak masalah sih kalau memang nggak punya ya, mau gimana lagi ya teman-teman. Dan di sini untuk kontak daruratnya, ini kalian masukin nomor kontak darurat yang pastinya aktif. Ini nggak masalah nomor orang lain, entah itu mungkin nomor keluarga kalian, orang tua kalian, teman kalian, dan lain-lain. Namun yang harus kalian ketahui bahwa jika kalian masukin nomor kondar orang lain, pastinya orang tersebut minimal kalian udah tunjukin kepada mereka apa-apa saja yang kalian isikan, entah itu informasi pribadi, pekerjaan kalian, gaji kalian berapa, kemudian alasan meminjam dan lain-lain. Karena takutnya nanti misalkan ditelepon dari tim auditnya aplikasi KTA Kilat ini, terus orangnya nggak bisa menjawab ataupun bisa menjawab tapi salah dan berbeda dengan pengajuan kalian, itu otomatis kalian akan langsung di auto cuy ya. Jadi di sini untuk toleransinya agak sedikit ya cuy, karena memang agak ketat juga sih untuk aplikasi ini. Nah selanjutnya jikalau sudah, nanti kalian tinggal tekan lanjutkan dan kalian akan menerima detail pencairannya berapa dan juga tinggal memilih limit ya, tenornya berapa. Nah saran gua kalau kalian pengajuan baru, pilih saja limit tertinggi ya yang disediakan kepada kalian. Misalkan nih limitnya antara 500.000 hingga dengan 2 juta contoh ya. Itu kalian nggak usah pilih limit yang terendah dulu cuy. Kalian up ke limit yang tertinggi, misalkan 2 juta. Nanti kalau misalkan kalian di auto, itu baru bisa kalian turunkan lagi limitnya dari 2 juta misalkan ke 1,8, ataupun dari 1,8 misalkan turun ke 1,5. Nah itu kalian turunin terus cuy. Berbeda halnya kalau misalkan kalian patok di limit pertengahan atau rendah. Nah kalau di limit pertengahan atau rendah, kalau di auto otomatis kalian akan stuck di situ doang dan nggak bisa memainkan limitnya ya cuy. Ya untung-untungan kalau misalkan kalian patok di limit sedang, misalkan 1 juta terus langsung di ACC ya, itu hoki ya cuy. Tetapi gimana kalau misalkan kalian patok di limit tengah terus kalian nggak di ACC, ya otomatis sampai turun ke bawah juga mentok-mentok ya, yang kalian dapetin jikalau di ACC rendah banget ya cuy. Nah makanya mulai limitnya dari atas terlebih dahulu ya cuy, jangan dari bawah ke atas. Dan juga untuk tenornya kalian sesuaikan juga seperti itu ya. Nah jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online KTA Kilat ini. Dan buat kalian pengen ngajuin, ajukan di jam kerja, entah itu jam 8, jam 9, jam 10, siang, sore. Namun untuk pengajuan malam nggak rekomen karena di luar dari jam kerja. Dan juga untuk pengajuan hari Sabtu biasanya pencairannya akan dilanjutkan besok hari ya, ataupun buat kalian yang melakukan pengajuan ketika peninjauan itu akan hasilnya keluar di hari Senin ya, karena hari kerja ya. Nah makanya kalian ajukan lebih baik di hari Senin ataupun hari Selasa dan lain-lain ya. Dan buat kalian yang mungkin udah pernah cair dengan limit puluhan juta, karena banyak orang yang dicairkan dengan limit tersebut untuk perawatan, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya apa saja yang harus dilengkapi. Siapa tahu ada beberapa dokumen yang harus ditambah lagi dan lain-lain, biar kita bisa sharing-sharing. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Oh ya, gua lupa, buat kalian yang masih bingung, bisa ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan juga support kalian satu persatu ya. Nah oke, see you next my video. Bang.